Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risa Febrianti dengan NIM 220209500040 dari kelas PT IKA. Sekarang saya akan memaparkan materi mengenai switching dan multiplexing. Adapun pokok pembahasan materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, apa itu switching, yang kedua, jenis-jenis switching, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan switching, kemudian yang keempat, apa itu multiplexing, yang kelima, jenis-jenis metode multiplexing, dan yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan multiplexing. Kita masuk pada pembahasan materi pertama, yaitu apa itu switching. Jadi, switching merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Kemudian dalam hal ini, switching bisa diartikan sebagai jenis komponen pada jaringan komputer yang dipergunakan untuk menghubungkan beberapa hub untuk membentuk jaringan komputer lebih besar serta memerlukan bandwidth yang cukup besar pula. Namun dengan menggunakan hub, switch biasanya bekerja secara lebih terarah, efisien, dan langsung menyasar pada alamat yang dituju untuk pertukaran data, memproses maupun mengirim data. Selain itu, dengan menggunakan sistem switch juga mampu mendeteksi tujuan data untuk mencegah adanya tabrakan ketika data dikirim. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis switching. Pada switching memiliki 3 jenis, yaitu circuit switching, kemudian packet switching, dan message switching. Jenis pertama dari switching yaitu circuit switching. Jaringan circuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara menyediakan sirkuit atau kanal yang tersendiri dan terus-menerus selama hubungan berlangsung. Circuit switching merupakan teknik switching dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah stasiun, contohnya jaringan telepon. Pada circuit switching melibatkan 3 fase, yaitu circuit establishment, fase yang kedua yaitu signal transfer, dan fase yang ketiga yaitu circuit disconnect. Fase yang pertama yaitu circuit establishment. Circuit establishment membuat sebuah jalur virtual yang digunakan untuk dilalui paket data. Kemudian terjadi komunikasi antara node pengirim dan node penerima. Lalu, node penerima mengirim sinyal pemberitahuan bahwa data yang dikirim siap diterima. Kemudian fase yang kedua yaitu data transfer atau signal transfer. Pada fase ini, data akan dipecah-pecah dan dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dalam fase pertama. Kemudian fase yang ketiga yaitu circuit disconnect. Apabila data sudah dikirim, node pengirim mengirimkan sinyal kepada node penerima untuk mengakhiri koneksi, yang berarti data yang dikirim tadi sudah diterima node penerima. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan pada fase circuit switching. Kelebihannya yaitu jaringan transparan atau seolah hanya koneksi langsung antar stasiun. Kemudian fixed data rate tanpa adanya delay. Kemudian sekali sebuah sirkuit ditetapkan, tidak diperlukan logika jaringan khusus pada stasiun. Kemudian sangat baik untuk komunikasi real time. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kemungkinan lama menunggu untuk membuat sambungan selama itu tidak ada data yang dapat dikirim. Kemudian yang kedua, lebih mahal daripada teknik switching yang lainnya karena jalur khusus diperlukan untuk masing-masing sambungan.
Kemudian yang ketiga yaitu tidak efisiennya penggunaan saluran komunikasi karena channel tidak digunakan ketika sistem yang terhubung tidak menggunakannya. Adapun contoh aplikasi dari circuit switching yaitu telepon kabel dan ISDN atau Integrated Service Digital Network. Kemudian jenis yang kedua pada switching yaitu packet switching. Sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Dalam packet switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Packet switching tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket. Kemudian, fungsi utama dari jaringan packet switching adalah menerima paket dari stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. Adapun kelebihan dan kekurangan pada packet switching yaitu kelebihannya packet switching memungkinkan beberapa pengguna memanfaatkan saluran yang sama. Di samping itu, proses transmisi jaringan yang satu ini bisa dirutekan di sekitar komponen yang malafungsi bila ada ketidaksesuaian pada sistem. Kemudian kekurangannya yaitu saat menggunakan packet switching ialah adanya kemungkinan terjadinya penundaan transmisi terjadi pada switch. Di samping itu, packet switching membutuhkan protokol yang kompleks untuk pengalihan paket agar berfungsi dengan baik. Kemudian jenis yang ketiga pada switching yaitu message switching. Message switching merupakan tipe store and forward connection yang disetup antara device yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Device pertama membuat suatu connection ke device berikutnya dan mengirim data. Setelah transmission ini complete, connection akan kembali turn down dan device kedua akan mengulangi proses tersebut. Pengiriman email merupakan contoh yang baik dari message switching. Ketika kita menekan button send, sistem kita akan mengirim data tersebut ke mail server lokal kita. Kemudian mail server akan mengurut kembali data kita. Kemudian mail server kita akan menghubungi mail server tempat alamat yang akan kita kirimi email tadi. Sampai akhirnya, mail server tersebut akan mengirim message tersebut ke penerima dengan proses yang sama. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pada message switching. Kelebihannya yaitu efisiensi saluran dapat lebih besar dibandingkan dengan circuit switched system karena lebih banyak perangkat berbagi channel. Kemudian, traffic congestion dapat dikurangi karena pesan mungkin disimpan sementara di rute. Kemudian prioritas pesan dapat dibantu karena store and forward teknik. Penyiaran pesan dapat dicapai dengan penggunaan broadcast address appended dalam pesan. Adapun kekurangannya yaitu beralih pesan tidak kompatibel dengan attractive application. Perangkat store and forward mahal karena mereka harus memiliki disk yang besar untuk menyimpan pesan yang berpotensi panjang. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pada switching. Adapun kelebihannya yaitu switch dapat memeriksa dan menganalisis setiap paket data yang telah diterima sebelum meneruskannya ke alamat tujuan. Kemudian switch mampu menentukan alamat tujuan dan sumber paket data yang telah melewatinya. Dan switch dapat meneruskan setiap paket data dengan benar dan cepat. Adapun kekurangannya yaitu hanya bisa menggunakan kabel straight. Jadi, jika ingin menggunakan kabel cross yang sudah ada, perlu diubah agar menjadi kabel straight terlebih dahulu. Kemudian, memerlukan waktu yang cukup lama guna memeriksa suatu paket. Dan harga sedikit lebih mahal apabila dibandingkan dengan hook sebab switch adalah
perkembangan dari hub. Kemudian, hub hanya mempunyai satu collision control untuk semua port, sehingga hal ini yang memungkinkan untuk terjadinya bentrok atau tabrakan data sebab transmisi data hanya dikontrol oleh satu collision. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu apa itu multiplexing. Jadi, multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan dan mengirim beberapa aliran data melalui satu media. Proses menggabungkan aliran data dikenal sebagai multiplexing dan perangkat keras yang digunakan untuk multiplexing dikenal sebagai multiplexer. Multiplexing dicapai dengan menggunakan perangkat yang disebut multiplexer atau MUX yang menggabungkan N jalur input untuk menghasilkan satu jalur output. Multiplexing mengikuti pendekatan many to one, yaitu N jalur input dan satu jalur output. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis metode multiplexing. Pada multiplexing juga memiliki 3 jenis metode, yaitu frequency division multiplexing atau FDM, kemudian wavelength division multiplexing atau WDM, dan time division multiplexing atau TDM. Jenis yang pertama yaitu frequency division multiplexing. Jadi, frequency division multiplexing merupakan sebuah teknik analog di mana bandwidth yang tersedia dari media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran. Media transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran frekuensi, dan setiap saluran frekuensi diberikan ke perangkat yang berbeda. Tujuan utama dari FDM adalah untuk membagi bandwidth yang tersedia menjadi saluran frekuensi yang berbeda dan mengalokasikannya ke perangkat yang berbeda. Adapun kelebihan dari teknik ini adalah FDM digunakan untuk sinyal analog. Kemudian proses FDM sangat sederhana dan modulasinya mudah. Kemudian sebagian besar sinyal dapat dikirim melalui FDM secara bersamaan dan tidak memerlukan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Adapun kelemahan dari teknik FDM yaitu teknik FDM hanya digunakan ketika diperlukan saluran kecepatan rendah. Kemudian banyak membutuhkan modulator dan memerlukan saluran bandwidth yang tinggi. Kemudian jenis metode kedua yaitu wavelength division multiplexing. Wavelength division multiplexing hampir sama dengan FDM. Bedanya sinyal optik ditransmisikan melalui kabel serat optik. WDM digunakan pada fiber optik untuk meningkatkan kapasitas fiber tunggal. Teknik ini digunakan untuk memanfaatkan kemampuan kecepatan data tinggi dari kabel fiber optik. WDM merupakan teknik multiplexing analog. Sinyal optik dari sumber yang berbeda digabungkan untuk membentuk pita optik yang lebih lebar dengan bantuan multiplexer. Kemudian di ujung penerima, demultiplexer memisahkan sinyal untuk mengirimkannya ke tujuan masing-masing. Kemudian jenis metode yang ketiga yaitu time division multiplexing. Time division multiplexing merupakan sebuah teknik untuk mentransmisikan 2 atau lebih sinyal melalui saluran telepon, saluran radio, atau media lain yang sama. Setiap sinyal dikirim sebagai serangkaian pulsa atau paket yang disisipkan dengan sinyal dan ditransmisikan sebagai aliran kontinu. Dalam teknik time division multiplexing, total waktu yang tersedia di saluran didistribusikan di antara pengguna yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pengguna dialokasikan dengan interval yang berbeda, yang dikenal sebagai slot waktu.
di mana data akan dikirim oleh pengirim. Kemudian dalam teknik time division multiplexing, data tidak ditransmisikan secara bersamaan, melainkan data ditransmisikan satu persatu. Dalam TDM, sinyal ditransmisikan dalam bentuk frame. Frame berisi siklus slot waktu, di mana setiap frame berisi satu atau lebih slot yang didedikasikan untuk setiap pengguna. Teknik ini dapat digunakan untuk multiplexing sinyal digital dan analog, tetapi umumnya digunakan untuk multiplexing sinyal digital. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keenam, yaitu kelebihan dan kekurangan pada multiplexing. Adapun kelebihannya yaitu tuan rumah hanya membutuhkan satu port input-output untuk menghubungkan N terminal. Kemudian hanya satu saluran transmisi yang diperlukan. Kemudian penghematan biaya penggunaan saluran komunikasi. Kemudian gunakan sumber daya seefisien mungkin. Gunakan kapasitas saluran sebesar mungkin. Kemudian sifat dari permintaan komunikasi umumnya mengharuskan data didistribusikan dari beberapa terminal ke titik yang sama. Kemudian adapun kekurangan pada multiplexing yaitu yang pertama, membutuhkan filter bandpass yang relatif mahal dan rumit untuk dibuat. Penggunaan filter semacam itu biasanya digunakan untuk pemancar atau penerima. Kemudian yang kedua yaitu penguat daya yang digunakan dalam pemancar memiliki karakteristik non-linear. Penguat linear ini lebih kompleks untuk dibuat, dan hasil amplifikasi non-linear menghasilkan komponen spectral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM lainnya. Kemudian kekurangannya yang ketiga yaitu offset sefrekuensi disebabkan oleh jitter pada carrier. Kemudian yang keempat yaitu ketika sinyal OFDM tiba di stasiun penerima, relatif sulit menentukan titik awal untuk memulai operasi Fast Fourier Transform atau FFT. Cukup sekian pemaparan materi switching dan multiplexing kali ini. Untuk kelebihan, kekurangan, serta kesalahan kata yang ada pada video mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.